Air minum layak sehat adalah kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia. Banyak upaya yang dilakukan warga untuk mendapatkan air yang benar-benar berkualitas maksimal. Sebagian masyarakat bahkan rela mengeluarkan sejumlah rupiah hanya untuk memenuhi kebutuhan air minumnya. Keterbatasan air bersih di perkotaan seperti Jakarta membuat aktivitas membeli air seakan sudah bukan menjadi hal yang aneh lagi. Adanya permintaan inilah yang membuat keberadaan para penjual air minum bertebaran, baik yang berupa air mineral kemasan ataupun isi ulang. Harga air isi ulang yang relatif lebih murah membuat bisnis ini terus bertahan dan bahkan semakin menjamur di berbagai kawasan. Di Jakarta dan sekitarnya, ada sekitar 4.000 depot air minum isi ulang. Namun berdasarkan data Asosiasi Penjual Air Minum Isi Ulang Indonesia atau APDAMINDO, hanya 800 depot saja yang terdaftar sebagai anggota dan mempunyai izin resmi. Selama ini dari badan dinas juga nggak datang karena mereka kan juga nggak tahu karena kita datang legal, Bang. Mungkin kalau resmi terus kami cek. Selain tidak memiliki izin, banyak pengusaha depo air minum isi ulang yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Penelusuran tim redaksi kontroversi menemukan banyak peraturan yang dilanggar oleh pemilik depot. Bersandar pada ketentuan yang berlaku, setiap depot air minum harus melakukan sejumlah langkah untuk mendapatkan air minum yang layak dikonsumsi oleh konsumen. Langkah ini dimulai sejak proses pengangkutan air dari sumber air dengan tangki-tangki pengangkut air. Dalam ketentuannya, dalam proses pengangkutan air isi ulang, tangki, selang, pompa, dan sambungan harus terbuat dari bahan tahan korosi dan bahan kimia yang dapat mencemari air. Tak hanya itu, tangki harus dibersihkan, disanitasi, dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 bulan sekali. Namun fakta yang terjadi di lapangan jelas berbeda. Banyak tangki-tangki air yang tidak dibersihkan secara rutin. Kelihatan di bekas, nggak pernah, malah mobilnya mah nggak pernah. Tahun juga awalnya nggak bakalan, awalnya bekas iya. Tak hanya tangki, tempat penampungan air yang digunakan di depot air harusnya juga terbuat dari bahan-bahan yang tahan korosi, seperti stainless steel. Padahal, masih banyak depot yang justru menggunakan bahan plastik untuk penampungan. Selain tempat penampungan air, salah satu cara untuk mendapatkan air yang steril dan layak konsumsi adalah dengan menggunakan sinar ultraviolet sebagai filter. Namun lagi-lagi, banyak depot yang justru menggunakan bahan abal-abal untuk menggantikan keberadaan peralatan penting ini. Sinar ultraviolet yang digunakan di depot air minum ternyata hanyalah hiasan belaka. Sebenarnya cuma buat variasi doang, Bang, cuma buat kedap-kedip doang gitu. Jadi pembeli juga, oh ini ada ultraviolet, mereka juga nggak terlalu detail nanya kan. Padahal itu bukan ultraviolet beneran, Bang. Kalau kita lihat lampu di luar warnanya biru, itu udah pasti bohongan ya. Gitu. Karena harusnya tidak boleh terlihat oleh mata. Ultraviolet itu tidak bisa terlihat oleh mata. Mata ya bisa rusak matanya, gitu kan. Jika elemen utama dalam pengolahan air diabaikan, lantas bagaimana kualitas air yang dihasilkan? Tim redaksi kontroversi melakukan uji kadar bakteri pada air yang diambil dari air isi ulang dari salah satu depot. Hasilnya, air tersebut positif mengandung bakteri E. coli. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat risiko yang ditimbulkan membahayakan. Terlebih, jika konsumsi air itu dilakukan setiap hari dalam waktu yang relatif lama. Kualitas air minum juga harus diperiksakan. Yang biologi itu, yang E. coli itu harus sebulan sekali. Tidak bisa depot air minum seumur hidup, depot isi ulang itu berdagang. Tidak. Jadi E. coli harus sebulan sekali. Praktek seperti itulah yang banyak dilakukan pengusaha depot air minum yang tak rutin memeriksa kelayakan produk airnya. Kita tinggal uji bakteri, Bang. Pokoknya alhamdulillah nih belum ada keluhan, Bang, dari masyarakat, Bang. Jadi kita layak-layak aja, Bang. Ironisnya, berbagai pelanggaran yang dilakukan para pengusaha depot air minum bukan karena keterdesakan atau ketidaktahuan. Cara ini justru dilakukan dengan sadar. Peraturannya sih tahu, Bang. Ya cuman, ya apa boleh buat lah, Bang.
Dalam sehari, perputaran uang dalam bisnis air isi ulang di seluruh Jakarta bisa mencapai miliaran rupiah. Jumlah ini tentu saja tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melengkapi pengolahan air dengan peralatan yang standar yang tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Hanya dibutuhkan kesadaran dan kemauan. Sebenarnya nggak ada alasan ya, maintenance itu memang suatu hal yang rutin, dan sekarang, apalagi sekarang ya, kalau kita ngomong tahun 2000 misalnya, itu ya memang masih mahal. Kalau sekarang nggak. Filter itu paling harganya yang sering diganti itu harganya paling antara 10.000 sampai 15.000. Kalau ganti 3 bulan sekali nggak berat loh. Jadi kalau ada orang bilang bahwa wah depot saya mahal, ya jangan buka lah gitu. Masalah uang memang menjadi kendala klasik bisnis ini. Kong kali kong pemilik depot kepada oknum pemerintah terus memperlancar usaha yang pada dasarnya tak sesuai dengan ketentuan hukum ini. Asal bayar, dengan mudah pemilik depot bisa melanjutkan bisnisnya. Kita rata-rata karena kita juga ada main juga, Bang. Dikatakan ada main, kita nggak boleh nyebutkan namanya lah. Kita ada main juga. Ada mainnya dalam gimana bangsa. Jadi bilang memang kita nggak terdaftar, cuman dibilang tenang aja Pak, aman Pak gitu, ya udah kita oke aja lah. Jadi kalau sama mereka lebih murah Bang, dibandingin sama yang itu Bang, orang dinas Bang. Waktu sabu kan ya paling kecil Bang, kalau kita per bulan ini kan, mereka datang per bulan Bang. Kadang-kadang per bulan ya 5.000 Bang. Praktek ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, setiap depot air isi ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai hukuman pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta. Bukan malah dilindungi oleh keberadaan oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi. Sayangnya, aparat pemerintah terkesan pasif menanggapi permasalahan ini. Meski pemerintah membantah jika ada oknum yang bermain dalam kasus ini, aksi yang dilakukan pemerintah terlihat sangat minim karena hanya menunggu laporan dari masyarakat. Enggak lah, mereka apa gunanya kalau nanti misalnya mereka kerjasama nggak taunya dia merugikan masyarakat, info itu kan akan sampai ke kami. Atau masyarakat silahkan aja laporkan kepada kami apa yang dia lihat di lapangan, ternyata dia pelik, kemudian dia menderita diare, silahkan gitu, laporkan kepada kami sudah cukup transparansi. Kewaspadaan dari masyarakat selaku konsumen memang mutlak diperlukan untuk meminimalisir risiko kesehatan yang diakibatkan dari pengkonsumsian air yang tak layak ini. Pemerintah juga diharapkan lebih sigap dalam melakukan pengawasan agar depot-depot air ilegal yang membahayakan tak semakin bertambah.